Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman semua, hari ini insyaallah akan kita bahas terkait dengan kenapa kita perlu menuntut ilmu tentang Islam atau mempelajari tentang Islam. Di sisi lain, kita sebagai seorang muslim, maka sudah sepatutnya menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim itu mempelajari tentang agamanya, mempelajari tentang Islam. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Setiap muslim dan muslimat itu wajib untuk menuntut ilmu. Dan ulama menspesifikasikan tentang ilmu yang diwajibkan secara ain atau fardu ain itu adalah ilmu tentang agama. Terkhusus ilmu-ilmu syariat, ilmu akidah, dan ilmu-ilmu yang menunjang seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kehidupan sehari-harinya yang nantinya berkaitan dengan agama. Tapi rasa-rasanya kalau kita mempelajari tentang ilmu agama yang itu dihukumi wajib, itu sepertinya sebagai formalitas saja, gitu ya. Maksudnya di sini formalitas, ya kita sering dengar dari guru kita, dari orang tua kita, gitu, dari guru ngaji kita, dari ustadz ustazah, itu menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib gitu. Dan itu cuma terngiang-ngiang di kepala kita dan kita cuma bilang iya saya juga tahu gitu. Nah, selepas sampai situ saja udah gitu. Akhirnya yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam benak kita, ya hukum wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim itu ya sekedar formalitas saja gitu. Sebagaimana yang disampaikan sama guru kita, ustazah kita, ustazah kita, atau orang tua kita gitu. Yang perlu kita perdalam lebih jauh supaya kita merasa menuntut ilmu agama ini menjadi satu hal yang juga sangat penting, kita bertolak ketika Rasulullah SAW itu ada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Ketika dulu Rasulullah itu mendapatkan risalah kenabian, kita bertolak dari sebelumnya bahkan, yang dulu masyarakat Arab jahiliyah waktu itu belum kenal banyak tentang ilmu, bahkan mereka banyak yang belum bisa membaca gitu. Yang dikedepankan dari mereka itu adalah kebiasaan dalam kesukuan, adat-adat kesukuan gitu. Yang dikedepankan itu gitu. Seandainya pun mereka punya intelektual, setinggi-tingginya intelektual mereka saat itu adalah syair. Itu aja sampai di situ gitu. Tapi tentang ilmu pengetahuan mereka itu jauh banget dari ilmu pengetahuan gitu. Itu yang membawa mereka pada kejahiliahan yang ujungnya itu adalah mereka itu tidak mengenal tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya yang harus disembah gitu. Itu yang disebut sebagai jahiliyah sebenarnya gitu. Nah, kalau kita lihat ketika Rasulullah itu diutus sebagai nabi membawa risalah, nggak butuh 100 tahun teman-teman semua gitu. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Islam itu sudah menyebar ke berbagai macam penjuru dunia gitu. Itu bahkan nggak butuh waktu 100 tahun Islam itu sudah bisa sampai di negeri kita di Nusantara gitu. Di abad ke-7 itu Islam itu udah ada bukti-bukti kalau di Nusantara kita nih itu di wilayah Indonesia dan sekitarnya itu sudah masuk ajaran-ajaran Islam walaupun belum menjadi sebuah kerajaan gitu. Nah, kita bisa lihat sebenarnya apa sih sebenarnya yang mempengaruhi masyarakat Arab jahiliyah yang tadinya itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba berbagai macam kekuatan besar saat itu bisa runtuh, dikalahkan sama orang-orang Arab jahiliyah yang tadinya nggak tahu apa-apa. Terus mereka bisa menyebarkan paham mereka ke berbagai macam penjuru dunia. Dan lagi-lagi jawabannya itu adalah karena mereka itu mempelajari tentang Islam yang tadinya mereka nggak tahu apa-apa tentang ilmu gitu. Terus Islam itu datang, Islam itu hadir gitu. Terus mereka mempelajari tentang Islam, meyakini Islam itu secara seutuhnya gitu. Mereka mempelajari lebih jauh apa yang diajarkan sama Rasulullah sampai-sampai mereka itu akhirnya bisa menyebarkan ajaran yang dibawa sama Rasulullah itu ke berbagai macam penjuru dunia gitu. Bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sukarela gitu. Dari setiap yang baru memeluknya. Maka kita bisa lihat sebenarnya teman-teman gitu. Kenapa penting yang namanya mempelajari tentang Islam itu, salah satunya itu adalah supaya kita itu bisa meninggalkan
kebiasaan-kebiasaan jahiliyah kita. Gitu. Walaupun kita bukan lagi ada di zaman jahiliyah, tapi bukan hal yang mustahil kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bisa jadi ada hal-hal yang menjurus kepada budaya jahiliyah. Gitu. Maka mempelajari Islam itu adalah suatu keniscayaan yang diharuskan bagi setiap muslim. Gitu. Biar kita ini nggak balik lagi ke fase-fase jahiliyah. Gitu. Nah, di sisi lain, gitu, kita ini juga menginginkan banyak hal yang membawa kita itu kepada akhirat yang baik, pada akhir yang baik. Itu pasti ya, masa depan yang baik, akhir yang baik gitu. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita menginginkan masa depan itu yang baik gitu kan. Maka yang di akhirat itu terlebih lagi gitu kan. Maka untuk bisa mencapai masa depan yang baik, mencapai akhirat yang baik gitu, maka kita memerlukan yang namanya ilmu, entah itu ilmu agama ataupun ilmu tentang keduniawian gitu ya. Kalau kita bicara tentang masa depan kita yang sifatnya itu duniawi gitu, kita nggak bisa menafikan yang namanya ilmu dunia gitu. Tapi kita bisa lihat ujung dari akhir setiap kehidupan manusia itu pasti di akhirat gitu. Maka yang jadi prioritas kita sebenarnya itu adalah akhirat kita gitu. Gimana supaya akhirat kita itu baik gitu. Kita dikasih sama Allah itu surganya Allah di akhirat nanti, maka kita harus mempersiapkan di dunia ini supaya sesuai dengan apa yang Allah mau, begitu kan? Gitu kan? Maka untuk bisa mengetahui apa yang Allah mau ini, kita perlu yang namanya mempelajari tentang Islam itu jauh lebih dalam. Gitu. Karena ilmu atau pengetahuan tentang gimana caranya kita bisa masuk ke surganya Allah, mendapatkan akhir yang baik nanti ketika di akhirat, itu cuma ada di Islam. Gitu. Oh, di Taurat ada, di Injil ada. Masalahnya kita nggak tahu Taurat yang masih asli itu kayak gimana, Injil yang masih asli itu kayak gimana. Dan seandainya pun kita masih mendapati Taurat ataupun Injil yang masih asli gitu, yang ada di dalamnya itu bukan untuk kita, tapi itu untuk kaum-kaum sebelumnya gitu. Maka Allah meniscayakan Al-Quran ini beserta dengan ajaran yang dibawa sama Rasulullah itu untuk umat Rasulullah SAW yang sekarang ini gitu. Maka itulah kenapa kita perlu yang namanya mempelajari tentang Islam. Di sisi lain akhirat itu juga dicapai dengan kita mempelajari Islam. Tapi kita juga perlu paham bahwa dengan mempelajari Islam gitu, sahabat-sahabat Rasulullah gitu, bahkan generasi-generasi setelahnya itu mereka bisa menjadi generasi yang gemilang gitu, generasi yang cemerlang, itu disebabkan karena mereka mempelajari Islam terlebih dahulu. Baru mereka itu tergugah untuk bisa mempelajari tentang ilmu-ilmu lain yang sifatnya itu duniawi gitu. Tapi mereka punya pondasi Islam terlebih dahulu. Ketika mereka punya pondasi Islam yang kuat, yang kokoh gitu ya, dari mulai akidahnya, dari mulai fikihnya, akhlaknya dan segala macam tentang Islam gitu yang dasar gitu, maka mereka lebih bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang tentang duniawinya. Dan kita perlu paham gitu, kita perlu wadah untuk bisa menuntut ilmu itu. Nah, wadahnya itu apa? Gitu. Kita bisa lihat misalnya salah satu yang ada di sekolah kita, memang ada pelajaran ilmu agama Islam. Tapi kita perlu paham, di sekolah itu kita belajar cuma 2 jam dalam 1 pekan. Atau 3 jam lah dalam 1 pekan. Gitu. Nah ini sangat-sangat kurang. Dari 40 jam yang ada di sekolah kita sepekan itu, kita cuma dapat 3-4 jam. Itu kayaknya kurang banget. Gitu. Maka kita perlu wadah yang lain. Gitu. Yang sifatnya seperti apa? Sifatnya itu paling enggak kita punya wadah untuk menuntut ilmu itu yang kontinu, berkesinambungan. Jadi nggak cuma sekali abis itu selesai gitu. Itu nggak bakal bisa membawa kita pada pemahaman Islam yang utuh. Yang kedua itu punya orientasi atau program untuk membentuk kepribadian seorang muslim gitu, yang mencakup 3 hal. Baik itu afektifnya, pembentukan karakter, gitu, akhlak kalau di bahasa keislaman, terus juga pengetahuannya gitu, atau intelektualnya, intelligence, terus yang terakhir itu motoriknya gitu. Nah, ketiga hal ini harus jadi perhatian dari pendidikan Islam gitu. Maka kita harus punya wadah untuk belajar Islam yang memenuhi 3 aspek ini gitu. Nah, itu baru poin yang kedua tadi gitu. Yang ketiga apa? Dia punya jenjangnya atau ada tahapan dalam belajarnya. Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalnya dalam mempelajari dalam tahapan belajar itu kita misalnya masih SD belajarnya udah yang tingkatnya SMA
gitu. Mau nggak mau kita harus terus ngikutin prosesnya tuh dari SD selesai, nanti lanjut ke SMP baru ke SMA. Nah, di dalam mempelajari tentang Islam itu juga sama seperti itu. Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung belajar tentang usul fikih gitu kan. Kita tahu dulu tuh kenapa kita harus belajar Islam. Terus nanti udah kita tahu kenapa kita itu belajar tentang Islam, kita tahu lagi tentang kenapa sih kita harus bertuhan Allah, kenapa sih kita harus ibadah gitu, kenapa sih kita perlu tahu tata cara ibadah gitu. Nah, nanti sampai ke ujungnya nanti gitu. Nah, terus selain punya tahapan-tahapan, yang selanjutnya itu adalah menyeluruh belajar Islam gitu. Kita nggak bisa belajar Islam itu cuma hal-hal yang kita suka doang gitu. Misalnya kita sukanya cuma hal-hal yang sifatnya toleransi aja, akhirnya kita belajar tentang toleransi terus gitu kan. Kita lupa bahwa ternyata ada aspek keyakinan yang harus kita perdalam gitu. Kita belajar tentang toleransi terus gitu, tentang gimana caranya kita itu berakhlak terhadap orang yang non muslim misalnya. Yang kita pelajarin itu aja tuh terus gitu. Tapi kita lupa untuk memperdalam tentang keyakinan kita gitu. Akhirnya kita nggak tahu apa tentang Tuhan kita. Nanti sampai pada ujungnya nanti kita bisa hancur tuh keyakinan kita gitu. Emang bener ya Allah tuh kayak begitu? Nanti ujung-ujung kayak begitu, gara-gara terlalu memperdalam hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu jauh kita perdalam hal itu gitu. Ada hal lain yang harus kita pelajarin secara menyeluruh. Nah, untuk belajar Islam kita perlu menyeluruh seperti itu. Nah, semua sifat-sifat dalam mempelajari Islam yang tadi itu bisa terpenuhi ketika kita itu belajar Islam. Salah satunya kalau teman-teman di sekolah itu ada namanya wadah mempelajari ilmu keislaman, namanya mentoring gitu. Memang itu cuma sepan sekali, tapi paling enggak itu sudah cukup untuk menunjang kebutuhan kita dalam mempelajari Islam itu di sekolah gitu. Kalau kita belajar di sekolah mungkin orientasinya tuh masih nilai doang gitu kalau belajar PAI di kelas gitu. Tapi kalau kita itu belajar di mentoring gitu, di situ juga kita bisa diskusi tentang keislaman ataupun tentang hal yang lain ya, nggak mesti tentang keislaman aja gitu. Nah, ini akan bisa menunjang kebutuhan kita dalam menuntut ilmu gitu. Terlebih menuntut ilmu keislaman itu adalah sebuah kewajiban. Allahu a'lam bishawab. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah